Shalom, berjumpa lagi dengan saya di Karyaku Channel. Kiranya kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Pembahasan kali ini adalah arti sebuah kebaikan. Kebaikan dalam perspektif Kristiani bukan sekedar perilaku, sopan santun, melainkan cerminan karakter Allah yang dinyatakan melalui tindakan kasih, belas kasihan, dan kesetiaan yang tulus. Kebaikan adalah buah roh, Galatia 5 ayat 22, yang memampukan seseorang untuk berbuat baik tanpa mengharapkan balasan, bahkan kepada mereka yang sulit dikasihi. Maka mari kita belajar beberapa hal dari arti sebuah kebaikan. Yang pertama, kebaikan berakar pada karakter Tuhan. Kebaikan sejati bersumber dari Tuhan. Manusia mampu berbuat baik karena telah terlebih dahulu mengecap kebaikannya. Kebaikannya tak terbatas dan tersedia setiap saat. Dalam Pemazmur 34 ayat 9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Renungan ini menyadarkan kebaikan Tuhan dalam hidup sehari-hari, napas kehidupan, kesehatan, dan pemeliharaannya. Seharusnya mendorong kita untuk menjadi perpanjangan tangannya. Yang kedua, kebaikan adalah tindakan, bukan sekedar perasaan. Kebaikan menuntut aksi nyata dan pengorbanan seperti teladan orang Samaria yang baik hati yang membantu orang asing tanpa memikirkan kerugian waktu ataupun materi. Dalam Amsal 3 ayat 27, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerima padahal engkau mampu melakukannya. Renungan ini, kebaikan seringkali menuntut kita mengorbankan kenyamanan pribadi. Jangan menunda perbuatan baik jika ada kesempatan dan kemampuan. Yang ketiga, kebaikan yang tidak pandang bulu. Yesus mengajarkan kebaikan yang radikal, yaitu mengasihi dan berbuat baik pada musuh atau orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Ini menunjukkan kebaikan yang ilahi di dalam Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihanilah musuhmu dan berbuat baiklah pada mereka, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Perenungannya adalah mengasihi teman itu biasa, tetapi berbuat baik pada orang yang menyakiti kita adalah tanda kedewasaan rohani dan buah dari kebaikan Kristus di dalam diri kita. Yang keempat, kebaikan sebagai perkataan yang membangun. Kebaikan tidak hanya dalam tindakan fisik, tetapi juga dalam ucapan, perkataan yang diucapkan harus menyenangkan, memberi semangat, dan membangun, bukan menjatuhkan. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Maka perenungannya adalah lidah kita memiliki kuasa untuk memberi kehidupan atau kematian. Gunakanlah untuk menyebarkan kebaikan. Yang kelima, kebaikan yang tak kenal lelah. Dalam dunia seringkali tidak tahu berterima kasih. Manusia cenderung lelah berbuat baik. Namun iman Kristen memanggil kita untuk tetap konsisten. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Perenungannya, berbuat baik adalah sebuah investasi kekal. Fokuslah pada tujuan yang mulia, bukan pada respon manusia. Maka dalam hal ini ilustrasi kebaikan adalah panggilan hidup. Dengan berbuat baik kita mencerminkan keindahan karakter Allah dan menghadirkan surga di bumi. Mulailah dari hal kecil, baik di rumah, tempat kerja, dan kemanapun kita berada. Biarlah kita melakukan kebaikan dalam hidup kita. Biarlah kita tetap semangat dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Demikian pemaparan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati. Shalom.